Kasus Prada Luki dengan kasus bapaknya itu kan bisa dipisahkan. Yang ini pembunuhan, yang ini pelanggaran. Mengapa? Karena sering ada dugaan keterlibatan perwira TNI dalam penyiksaan itu. Ada oknum-oknum yang berusaha mempengaruhi ayah korban untuk menutup kasus ini. Halo Sobat Bunda, jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda di Netizen Voice Suara Rakyat. Sobat Bunda, tragedi kembali terjadi di tubuh TNI. Prajurit 2 Prada Luki Sepril Saputra Namo meninggal di tanggal 6 Agustus 2025. Setelah dirawat 4 hari di Rumah Sakit Umum Airamo Nagekeo NTT. Penyebab meninggalnya menurut saksi Dr. RSUD menjelaskan yaitu adanya gangguan pernapasan akut dan gagal ginjal akut. Diduga dianiaya puluhan senior. Berita meninggalnya Prada Luki ini menjadi mencuat ke publik ketika ayah dari Prada Luki yaitu Sersan Mayor Christian Namo yang berdinas di Kodim 1627 Rotendao tampak mengamuk di Rumah Sakit Wirasakti Kupang. Serma Christian saat itu marah karena permintaan autopsinya tidak bisa dipenuhi manajemen rumah sakit. Saat ini keluarga Prada Luki mendesak keadilan atas kematian anaknya. Ini sangat tepat ya Sobat Bunda, karena supaya peristiwa serupa tidak terjadi lagi di tubuh TNI. Jangan sampai TNI yang lahir dari rakyat untuk rakyat malah berubah menjadi tempat menyaklurkan akhlak dan moral setan, yaitu kebiadaban. Siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal ini? Tentunya Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 yang baru diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo ini, yaitu di mana tempat Prada Luki berdinas. Tentu yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah atasan militer yang terkait di mana peristiwa terjadi, yaitu di mana peleton Luki berdinas. Alasan hukuman bila melakukan kesalahan atau klaim pembinaan atau dalih tidak dapat menjadi alasan pembenaran terkait dengan hukuman yang dialami oleh Prada Luki. Hukuman fisik bisa dilakukan yaitu push up dan keliling lapangan. Menempeleng saja tidak boleh. Dalam kematian Prada Luki terdapat 2 pelanggaran HAM serius. Yang pertama, pelanggaran atas hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan lain yang tidak manusiawi, yaitu Prada Luki dipaksa berhubungan sesama jenis, lubang belakang dioles cabai giling, ditampar, ditendang, dan dicambuk dengan selang. Dan pelanggaran hak berikutnya adalah melanggar hak untuk hidup seseorang. Investigasi menyeluruh dan transparan harus dilakukan oleh lembaga yang independen di luar TNI. Mengapa? Karena sering ada dugaan keterlibatan perwira TNI dalam penyiksaan itu. Investigasi menyeluruh dan transparan harus dilakukan oleh lembaga yang independen di luar TNI. Apalagi ada dugaan keterlibatan perwira TNI dalam penyiksaan itu, termasuk pimpinan batalion. Para pelaku ini harus diadili melalui peradilan umum, bukan hanya peradilan militer yang lemah akuntabilitasnya. Perlu digarisbawahi, peradilan militer sering memberikan vonis ringan dalam pengadilan militer dikarenakan faktor kepangkatan, kultur kekerasan yang mengakar, semangat korsa yang sempit,
hingga kepentingan elit, seperti pemberian gelar kehormatan untuk sejumlah purnawirawan TNI yang pernah tersandung pelanggaran HAM. Maka, pemerintah dan DPR harus segera melakukan reformasi sistem peradilan militer dengan merevisi Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997. Revisi ini harus memastikan bahwa pelanggaran hukum pidana umum yang dilakukan oleh personel militer dapat diproses melalui peradilan umum sesuai amanah Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Hanya dengan langkah ini kita dapat memastikan keadilan yang sesungguhnya bagi para korban dan mengakhiri impunitas yang telah berlarut-larut. Dugaan intimidasi juga terjadi pada keluarga korban dengan menekan mereka agar tidak mempersoalkan kasus kematian Prada Luki. Seperti dijelaskan kakak korban, ada yang meminta ponsel korban dan juga ada oknum-oknum yang berusaha mempengaruhi ayah korban untuk menutup kasus ini. Berita terbarunya, Danrem menerima laporan dari Dandim 1627 Rotendao adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pelda Christian Namo, yaitu ayah Prada Luki. Seperti yang disampaikan Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono di 6 November 2025. Nah, apa pelanggaran disiplinnya? Pelanggaran disiplinnya ini yang dilaporkan oleh Dandim ke Danrem atas pelanggaran disiplin dari Pelda Christian Namo ini, pelanggaran disiplinnya adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan seorang prajurit, yaitu dugaan hidup bersama dengan seorang wanita sejak 2018 alias kumpul kebo. Nah, hal ini sangat aneh karena peristiwa itu terjadi sejak 2018. Seandainya saja Prada Luki tidak meninggal, apakah Dandim akan melaporkan ini kepada Danrem sehingga berlarut-larut dugaan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan seorang prajurit tadi dari 2018 sekarang 2025. Sekali lagi, kalau nggak ada Prada Luki meninggal, apakah ini akan dilaporkan? Ini yang perlu kita harus ketahui. Baru kali ini ada Dandim lapor ke Danrem dan diumumkan. Perasaan hal seperti ini udah ada sejak 1970-an, yaitu seorang prajurit TNI tidak sesuai dengan tata kehidupan seorang prajurit mempunyai wanita lain dan hidup di luar. Saat ini pun jika memang ayah Prada Luki yaitu Pelda Christian Namo tadi terbukti benar adanya, kasusnya kan beda. Kasus Prada Luki dengan kasus bapaknya itu kan bisa dipisahkan. Yang ini pembunuhan, yang ini pelanggaran. Kenapa berbarengan waktunya? Ketika tekanan-tekanan tidak berhasil, apakah dengan cara ini, dengan membunuh karakter dari ayah Prada Luki sehingga kasus ini bisa ditutup? Apakah seperti itu? Seperti Bunda bilang tadi, perasaan hal seperti ini sudah sejak 1970-an. Masih banyak kok saat ini tentara yang punya istri 2, 3 dan mereka hidup di kosin, dikontrakin rumah. Aman-aman saja. Kalau kita mau menilik terbuka nih, bukan hanya ayah Prada Luki saja yang melakukan pelanggaran seorang prajurit seperti ini. Bahkan saat ini kita tahu bahwa mereka yang mempunyai wanita lain atau punya 2 istri itu aman-aman saja dan tetap mendapatkan pensiun nantinya. Tidak diungkap seperti ini. Biasanya justru seharusnya hal ini istri yang melapor ke Dandim, atau bisa dikatakan bahwa banyak istri yang melapor kepada Dandim pun cuek, tidak ada action dari Dandim ataupun Danrem.
istri melapor cuek, kemudian ditutupin kelakuan prajuritnya. Jadi banyak ibu-ibu Persit yang terluka hatinya dan hanya bisa diam yang di luaran sana. Jadi Sobat Bunda, dengan kasus Pradaluki ini apakah nanti Pradaluki akan mendapatkan keadilan? Kita hanya bisa kawal bersama kasus ini dan kita melihat mana yang duluan mendapat vonis, pembunuhan Pradaluki atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ayah Pradaluki. Kita jumpa di video berikutnya dalam Netizen Voice, Suara Rakyat. Netizen Voice, Suara Rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.